Oke, mari kita mulai. Coba deh kalau ngomongin soal masa remaja, apa yang pertama kali terlintas di kepala? Pasti fase berontak kan? Masa di mana anak yang tadinya manis tiba-tiba susah banget diatur. Tapi gimana kalau kita putar sudut pandangnya 180 derajat? Di pembahasan kali ini kita nggak akan melihat masa remaja sebagai fase yang menyebalkan. Sama sekali nggak. Kita bakal melihatnya sebagai sebuah situs konstruksi biologis dan psikologis yang supermasif. Remaja itu ibaratnya sedang dalam tahap pembangunan besar-besaran. Nah, Anda mungkin sering banget nanya ke diri sendiri, kenapa sih anak ini tiba-tiba kayak orang yang sama sekali beda? Buat Anda yang jadi orang tua, guru, atau yang sehari-hari mendampingi remaja, situasi ini pasti relatable banget. Rasanya baru kemarin mereka nempel terus sama kita. Sekarang pintu kamar ditutup rapat, moodnya naik turun gak karuan, dan tiba-tiba sering banget adu argumen. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ada penjelasan ilmiah yang benar-benar masuk akal di balik semua perubahan dramatis ini. Untuk menjawab rasa penasaran itu, hari ini kita bakal membedah temuan-temuan super menarik dari sebuah riset di jurnal Gispendiora. Tenang aja, kita nggak bakal pakai bahasa akademis yang kaku dan bikin ngantuk. Kita bakal kupas tuntas aspek-aspek paling menarik dari jurnal ini pakai bahasa sehari-hari yang gampang banget dipahami. Kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, baik itu perubahan fisik yang tersembunyi maupun gejolak emosi mereka, supaya kita semua bisa jadi pendamping yang jauh lebih baik. Oke, kita lihat dulu alur waktunya ya. Era perombakan atau konstruksi ini kan nggak terjadi dalam semalam dan terbagi jadi beberapa tahap. Dari umur 10 sampai 14 tahun, kita masuk fase remaja awal. Di sini, perubahan fisik dan emosinya serba cepat dan seringnya nggak stabil. Terus, berlanjut dari usia 14 sampai sekitar 17 atau 18 tahun, masuk ke remaja madya. Singkat banget kan rentang waktunya, tapi justru di waktu yang sangat singkat inilah mereka dituntut untuk melakukan adaptasi yang luar biasa besar sebelum resmi dianggap dewasa. Terus apa sih yang bikin kelakuan mereka kadang di luar nalar? Ada temuan yang menarik banget nih dari risetnya. Pertama, remaja itu sering banget melihat kehidupan pakai kacamata merah jambu. Maksudnya, ekspektasi dan idealisme mereka itu kadang nggak realistis. Jadi, begitu dunia nyata mengecewakan idealisme itu, boom, emosinya langsung naik turun secara intens. Lalu soal susah tidur. Kebiasaan main internet sampai larut malam itu ngaruh banget. Ini bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi ini benar-benar mengganggu kualitas tidur yang padahal krusial banget buat perkembangan mereka. Oh ya, satu lagi. Diam-diam mereka tuh sebenarnya hidup dalam ketakutan terhadap stereotip yang kita, orang dewasa, tempelkan ke mereka loh. Ketakutan tadi nyambung banget ke pertanyaan besar yang selalu muter-muter di kepala mereka. Tokoh psikologi Erik Erikson merangkum krisis identitas masa remaja ini dengan pas banget. Siapa saya? Apa peran saya dalam masyarakat? Ini bukan pertanyaan renungan biasa buat mereka. Ini pencarian jati diri yang bikin gelisah. Mereka bingung, aku ini masih anak-anak atau udah dewasa yang harus mandiri sih? Makanya wajar banget kalau mereka suka gonta-ganti topeng, gaya, atau minat secara drastis dalam hitungan bulan. Mereka lagi ngobain berbagai identitas sampai ketemu yang paling nyaman. Tapi begini, ada satu hal penting yang sering kita luput. Stereotip dari orang dewasa itu ternyata berfungsi layaknya cermin buat remaja. Kalau kita terbiasa melabeli mereka sebagai pembuat masalah, berantakan, atau nggak bisa dipercaya, tebak apa yang terjadi? Mereka bakal memantulkan perilaku itu. Mereka mikir, oh, orang dewasa ngarepin aku berkelakuan buruk, ya udah, sekalian aja. Persepsi negatif kita ini beneran jadi penghalang buat mereka transisi. Dan lebih parahnya lagi, itu bikin mereka enggan minta tolong ke kita pas mereka lagi benar-benar terpuruk. Nah, itu tadi kan peperangan di sisi psikologis. Sekarang kita beralih ke ranah fisik. Ada dua garis depan di sini. Secara eksternal, gampang banget kita lihat loncakan tinggi badan, berat badan, atau perubahan suara. Tapi di dalam, wah, perombakannya luar biasa masif. Organ pencernaan, ukuran jantung, sampai kapasitas paru-paru lagi dibongkar pasang. Seringnya kita cuma fokus komentarin apa yang kelihatan di luar, sampai lupa kalau di dalam sana, organ tubuh mereka lagi kerja lembur mati-matian buat menyempurnakan bentuknya. Ngomong-ngomong soal fisik luar, kalau anak remaja Anda kelihatan canggung banget sama tubuhnya, itu wajar banget secara ilmiah. Pertumbuhan tubuh mereka itu nggak selalu sinkron. Bayangin, tangan sama kaki bisa tumbuh jauh lebih cepat dan kelihatan tidak proporsional dibanding bagian badannya yang lain. Fitur wajah mereka juga mulai berubah drastis. Nggak ada lagi tuh wajah bulat imut masa kecilnya. Dan khusus buat remaja laki-laki, ototnya tumbuh pesat banget. Perubahannya begitu cepat tiap bulan, jadi bisa dimengerti banget kalau mereka sendiri merasa canggung menavigasi tubuh baru mereka ini.
Sekarang coba kita intip ke bagian dalamnya. Perombakan internal ini benar-benar bakal kasih perspektif baru buat Anda. Tahukah Anda, perut mereka yang tadinya bentuknya kayak pipa pas masih anak-anak, sekarang memanjang dan berubah bentuk. Ususnya makin panjang dan dinding-dindingnya menebal. Berat organ hati mereka juga naik drastis. Dan biang kerok emosi mereka? Ya, sistem endokrin atau kelenjar hormon mereka lagi mengalami overdrive. Tubuh mereka lagi dibanjiri hormon secara gila-gilaan. Ibarat pabrik, ini mesinnya lagi dipaksa jalan dengan kapasitas ratusan persen di dalam diri mereka. Tapi tunggu, dari semua fakta tadi, ini yang biologisnya paling bikin melongo. Jantung mereka. Tahukah Anda, menjelang usia 17 atau 18 tahun, jantung seorang remaja itu membesar sampai 12 kali lipat dari berat waktu mereka lahir. Bayangin, 12 kali lipat. Pembuluh darahnya juga makin panjang dan tebal. Jadi, kalau anak remaja Anda ngeluh capek banget dan cuma pengen rebahan di akhir pekan, ingat-ingat deh fakta ini. Jantung dan tubuh mereka itu benar-benar lagi kerja tanpa henti, cuma buat tumbuh. Dan coba tebak, di tengah semua kehebohan adaptasi fisik dan emosi yang menguras energi tadi, apakah mereka bisa santai? Tentu enggak. Mereka diwajibkan menyelesaikan apa yang disebut sebagai tugas perkembangan. Gampangnya, ini tuh kayak misi vital bertahap yang wajib dilalui kalau mau jadi orang dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Misi ini udah kayak ujian kelulusan hidup sesungguhnya. Kalau mereka gagal di misi ini, resikonya bukan cuma dapat nilai jelek, tapi kesulitan adaptasi, penolakan sosial, dan bahkan merasa nggak bahagia di masa depan. Terus, apa aja sih daftar misinya? Jujur, daftarnya lumayan berat. Pertama, mereka harus berhasil mencapai kemandirian emosional dari kita, orang tuanya, beralih dari bergantung jadi mandiri. Kedua, mereka wajib menerima segala perubahan dan kecanggungan fisik yang kita bahas tadi. Ketiga, mulai ngebangun hubungan sosial yang jauh dimatang sama teman sebayanya. Dan yang paling menantang, di tengah dunia yang super bising ini, mereka harus ngebentuk ideologi pribadi dan sistem etika sebagai panduan hidup. Kalau kita lihat beban misi ini, rasanya kita benar-benar harus ngasih empati ekstra buat perjuangan mereka setiap hari. Jadi, mengingat betapa ribetnya masa transisi ini, kita sebagai orang dewasa harus gimana? Riset menyarankan, jangan jadi bos yang ngatur segalanya, jadilah kopilot yang mensupport. Pertama, hargai privasi mereka. Mereka butuh itu buat eksperimen identitas. Jaga komunikasi biar selalu terbuka. Kasih batasan yang jelas sebagai pagar pengaman, tapi kasih juga izin buat eksplorasi mandiri. Jangan jadikan obrolan soal perasaan atau perilaku sehat sebagai hal yang tabu. Dan yang paling krusial, pas mereka bikin salah di proses belajar ini, kasih dukungan emosional, bukan malah dihakimi yang bikin rasa percaya diri mereka hancur. Menutup pembahasan kita yang padat ini, luar biasa ya kalau disadari betapa kompleksnya pembangunan di dalam diri seorang remaja. Ini ninggalin satu pertanyaan yang lumayan menohok buat kita refleksikan. Apakah kita, sebagai orang tua, guru, atau masyarakat, sudah benar-benar memberikan ruang yang aman, waktu, dan pengertian yang mereka butuhin banget buat ngebangun versi dewasa mereka? Semoga obrolan kita ini bisa ngebuka perspektif baru dan bikin kita jadi support system yang jauh lebih baik buat remaja di sekitar kita. Terima kasih banyak udah dengerin pembahasan ini dari awal, dan sampai ketemu lagi di materi seru berikutnya.